Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membahas tentang kritik hadis di masa sahabat, ya. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana standar, kriteria, hal-hal yang berkaitan dengan kritik hadis di masa sahabat, baik itu sanadnya maupun matannya. Pada pertemuan yang semester 1 kita bicara tentang bagaimana hadis pada masa Nabi. Sekarang kita membahas bagaimana kritik hadis di masa sahabat, karena hadis sudah mengalami beberapa reduksi atau mengalami beberapa pemalsuan atau mengalami beberapa perubahan, baik itu lafadznya maupun karakteristik penyampaiannya dan kedudukannya. Baik, sekarang langsung saja kita lihat di sini. Yang pertama, ciri-ciri eh, kritik hadis pada masa sahabat, yaitu adalah, jadi kita bisa melihat bahwasanya kritik hadis pada masa sahabat itu yang pertama poinnya ini dalam kitab ini ya. Jadi masing-masing kitab atau masing-masing ulama itu mempunyai penilaian yang berbeda atau poin yang berbeda, tetapi tidak jauh berbeda. Artinya secara substansi juga tidak menyimpang jauh. Ya. Saya kira wajar ya. Ini saya menggunakan kitab Muqaddimah fi Naqdil Hadits Sanadan wa Matnan yang ditulis oleh ini. Ya, sekarang langsung saja kita kembali ke yang pertama. Jadi ciri-ciri yang pertama tadi adalah mereka ini betul-betul sangat hati-hati dan harus bisa memastikan kalau riwayat ini benar-benar bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, cara mereka bagaimana untuk memastikan hal itu? Yang pertama adalah al-amru bil iqlali min riwayah, yaitu perintah untuk menyedikitkan riwayat. Jadi sahabat itu untuk membatasi hadis yang tidak baik, bukan tidak baik isinya ya, hadis yang tidak baik sanatnya atau kualitasnya atau keautentikannya, maka mereka menjaganya dengan menyedikitkan riwayat. Karena khawatir orang yang menyampaikan riwayat tadi tidak tepat atau tidak benar atau salah ya. Supaya manusia itu eh, benar-benar bisa memastikan kalau ini merupakan sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama contohnya misalkan seperti ini dari Ibni Abi Mulaikah ya. Beliau mengatakan bahwasanya inna siddiqa, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq itu mengumpulkan manusia setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan kepada mereka, sesungguhnya engkau semuanya mengucapkan hadis yang bersumber dari baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis itu kalian sendiri masih sering berbeda. Artinya takhtalifuna fiha itu artinya berbeda-beda dalam penyampaiannya. Ini karena cara menyampaikan itu redaksinya pasti berbeda meskipun tujuannya sama. Atau bahkan kadang-kadang bisa sampai merubah merubah intinya karena keserupaan redaksi lafadznya. Nanti akan kita bahas ada setelah ini insyaallah. Wan nasu ba'dakum, dan manusia setelah kalian wahai sahabat, sahabat semua itu lebih berbeda lagi. Nah, maka jangan kalian gemar untuk mengucapkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang yang bertanya kepada kalian, kata Abu Bakar, maka jawablah, di antara kita itu ada kitabullah Al-Quran. Maka ambillah hukum halal dan haramnya dari Al-Quran tersebut. Nah, ini sudah jelas penegasan dari Sayyidina Abu Bakar untuk menyedikitkan riwayat dan bahkan menghindari untuk menggunakan hadis Nabi. Khawatir banyak yang berbeda-beda. Karena masing-masing sahabat itu kadang-kadang sering sekali memahami hadis Nabi berbeda. Nabi ngomong seperti ini, tapi pemahaman sahabat berbeda-beda. Dan itu juga terjadi kepada kita. Ya, dosen yang ngomong seperti ini, mahasiswanya satu dan yang lainnya berbeda dalam menanggapinya atau memahaminya. Contoh lagi misalkan dari sahabat Sya'bi, dari Qurrah bin Ka'ab, ketika kami itu pergi, diperintahkan Sayyidina Umar untuk pergi ke Irak ya, dengan banyak rombongan, maka Sayyidina Umar mengatakan kepada kita, sesungguhnya kamu semua itu nanti akan mendatangi sebuah
kampung yang mana mereka ini sangat gemar membaca Al-Qur'an. Sehingga bacaan Quran mereka seperti kayak seperti bunyi tawon saking banyaknya orang yang membaca Al-Qur'an dan kesenangan mereka membaca Al-Qur'an. Maka jangan sampai kalian ini halangi mereka dengan hadis. Sehingga kalau kalian baca hadis terlalu banyak, ini pasti nanti akan mereka berkurang baca Qur'annya. Maka jaridul Qur'an biarkan mereka fokus membaca Al-Qur'an wa aqillu ariwayah dan sedikitkanlah riwayat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini juga ada bukti ketegasan Sayyidina Umar melarang sahabat yang lain untuk gemar, senang, sering membaca hadis Nabi. Membaca hadis Nabi itu disampaikan ya, bukan baca sendiri. Ketika Qaradha bin Ka'ab datang, beliau mengatakan, orang-orang itu mengatakan kepada Qaradha, hadisna, sampaikan kepada kami hadis Nabi. Maka Qaradha, sahabat Qaradha bin Ka'ab ini mengatakan, enggak, saya enggak mau menyebarkan hadis. Nahana Umar, karena kami dilarang oleh Sayyidina Umar. Ya itu. Sama juga ini disampaikan dari Abdullah bin Zubair bin Awam. Beliau mengatakan, saya ngomong kepada Zubair. Ini Abdullah bin Zubair ini putranya ya. Saya ngomong kepada Ali Zubair, bin ayahnya, inilah la asma'uka. Saya ini kok tidak mendengar engkau membaca hadis dari Nabi. Sebagaimana orang itu membaca hadis dari Nabi. Qala, maka Zubair mengatakan, sesungguhnya saya ini tidak berpisah dari Nabi. Dalam waktu yang lama ya tentunya ya. Tapi saya mendengar Rasulullah bersabda, Nabi bersabda apa? Barang siapa yang mendustakan atas namaku, maka tempatnya adalah di neraka. Beliau takut itu. Selanjutnya, dari sahabat Anas bin Malik mengatakan, sesungguhnya yang membuat saya tidak membacakan hadis kepada kalian semuanya dengan hadis yang sangat banyak, itu karena Rasulullah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan, man ta'ammada alayya kadziban, siapa yang bersengaja berdusta atas namaku, maka neraka ada tempatnya. Jadi sahabat ini ada dua motivasi, kenapa kok menyedikitkan riwayat? Karena yang pertama adalah khawatir ada terjadi kesalahan. Dan manusia akan menjadi apa? Menjadi saling berbeda. Yang kedua, motivasinya adalah khawatir mereka ini salah dalam menyampaikan hadis Nabi. Kalau sampai salah, maka tempatnya adalah neraka. Ada lagi yang ketiga di sini ya, yaitu apa? Yaitu karena khawatir dengan adanya hadis Nabi yang banyak, mereka malah akan terhalang untuk sibuk dengan Al-Quran. Tapi kalimat wa aqilu riwayah itu adalah penegasan jangan sampai kita sahabat di wa aqilu riwayah artinya apa? Sayyidina Umar melarang sahabat untuk menyedikitkan Sayyidina Umar memerintahkan sahabat untuk menyedikitkan riwayat dari Nabi supaya tidak terhalang dari baca Al-Qur'an seperti yang disampaikan tadi. Itu yang pertama, karakteristik kritik pada masa sahabat. Jadi belum ada seperti sahih dhaif belum ada. Itu cara sahabat dalam menjaga hadis dari kesalahan. Yang kedua, thalabus syahid. Untuk memastikan hadis ini sahih, ya, bebas dari kesalahan, autentik dari Nabi, maka yang dilakukan sahabat apa? Metode yang kedua adalah dengan mencari saksi. Contohnya misalkan dari Qabisah bin Zu'aib diceritakan sesungguhnya seorang nenek datang kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, nenek ini bertanya tentang bagian warisannya. Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, sesungguhnya kamu ini tidak mendapat warisan dalam Al-Qur'an. Dan saya juga tidak mengerti atau tidak mengetahui kalau Rasulullah juga membagi warisan terhadap seorang nenek. Artinya saya tidak mengetahui dalam sunnah Rasulullah itu ada bagian untuk nenek. Ya, maka kembalilah dulu aja, nanti saya akan tanya sama orang lain. Maka kemudian sahabat Abu Bakar bertanya kepada sahabat yang lain, dan kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah itu mengatakan, saya hadir dalam majelis Rasulullah, bahwasanya Rasulullah itu memberikan bagian warisan untuk seorang nenek itu 1/6. Tapi Sayyidina Abu Bakar nggak langsung percaya. Apa buktinya kebenarannya? Faqala Abu Bakar, hal ma'aka ghairuka? Apa kamu punya saksi orang lain yang membenarkan ucapanmu? Kalau Rasulullah itu membagi 1/6 untuk seorang nenek, maka berdirilah sahabat yang lain yang bernama Muhammad bin Maslam al-Ansari. Maka sahabat Muhammad bin Maslamah ini membenarkan apa yang disampaikan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Oleh karena itu, dengan jawaban sahabat Mughirah dan juga Muhammad bin Maslamah ini, akhirnya Sayyidina Abu Bakar memberikan bagian 1/6 kepada seorang nenek. Ini adalah bukti bahwasannya untuk menguji keaslian sebuah hadis itu dengan cara
saksi. Itu pada masa sahabat. Sekarang tidak ya. Nanti kita bicara lagi tentang masalah itu, tentang bagaimana kritik hadis pada masa modern. Kalau modern ya seperti yang kita bahas semester 1, syaratnya mutasil dan seterusnya. Syaratnya mutasil rawinya adil, dobit, tidak syad, tidak ilah. Selanjutnya contohnya ini misalkan Sayyidina Umar suatu ketika ini rembukan ya. Rembukan minta pendapat kepada sahabat tentang masalah janin yang meninggal sebelum keluar dari rahimnya perempuan. Ya. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah ini mengatakan menjawab, "Oh, saya melihat Nabi menghukumi ini bihurrah. Bihurratin abdin au amatin." Bihurratin ini artinya sudah gugur gitu ya. Bihurratin abdin au amatin. Faqala Umar i'tini biman yashhadu ma'aka. Kamu coba datangkan kepadaku siapa yang bersaksi, yang menyaksikan kalau Nabi itu menghukumi seperti itu. Nah, maka Muhammad bin Maslamah lah yang menjadi saksi daripada sahabat Mughirah tentang kasus seorang bayi yang wafat sebelum dilahirkan. Yaitu Nabi menghukumi dengan ghurrah abdin au amatin. Jadi untuk kasus ini imlasil mar'ah ini artinya apa? Seorang perempuan yang menggugurkan janinnya sebelum lahir. Jadi menggugurkan kandungan. Maka Sayyidina Umar ini bingung, apa hukumannya ini bagi perempuan yang menggugurkan kandungannya. Maka Mughirah bin Syu'bah ini tadi ya, saya menyaksikan Nabi itu menghukumi dengan ghurrah. Ghurrah ini artinya apa? Ghurrah ini artinya diat. Diat ini artinya hukumannya adalah memerdekakan budak. Abdin au amatin, baik budak laki-laki atau budak perempuan. Nah ini. Jadi kalau ini pada masa dulu ya. Jadi kemudian Sayyidina Umar mengatakan siapa yang menyaksikan utusan Nabi ini. Lalu kemudian Muhammad bin Maslamah ini membenarkan apa yang disampaikan oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah. Jadi hukum menggugurkan kandungan ini juga ulama beda pendapat. Kalau jumhur tidak boleh, hukumnya haram ya. Kalau Abu Hanifah, seingat saya itu mengatakan boleh sebelum ada nyawanya. Nah, tapi di sini tidak ada keterangan. Sayyidina Umar ini kan bingung bagaimana hukum seorang perempuan yang telah menggugurkan kandungannya. Itu sama dengan membunuh, ya kan? Akhirnya tadi sahabat Mughirah bin Syu'bah memberikan kesaksian kalau Rasulullah pernah memberikan keputusan tentang ini dengan apa? Diatnya, hukumannya memerdekakan budak laki-laki atau perempuan. Sekarang kita lanjutkan lagi. Bagaimana sahabat itu memastikan sebuah keaslian hadis, keautentikan hadis? Yang ketiga adalah dengan cara arihlah. Arihlah ini apa? Merantau untuk mencari hadis. Perhatikan di sini disebutkan bahwasanya Atha bin Abi Rabah itu Atha bin Abi Rabah menceritakan sesungguhnya Abu Ayyub Al-Ansari ini keluar, artinya pergi menuju kepada Uqbah bin Amir di Mesir. Ya, seingat saya ini Abu Ayyub ini pada masa Nabi kan di Madinah, nggak tahu kalau sudah hijrah. Nah, ini pergi ke Mesir. Jika beliau ini masih di Madinah ya dari Madinah ke Mesir jauh sekali. Ya, tujuannya apa? Abu Ayyub ini menuju Mesir ketemu dengan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhuma, tujuannya adalah untuk menanyakan sebuah hadis yang dia dengarkan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tidak ada yang lain yang mendengar hadis tersebut selain Uqbah bin Amir, sehingga Abu Ayyub ini rela pergi ke Mesir untuk menanyakan sebuah hadis, keasliannya dan hadisnya tentunya. Juga disebutkan bahwasannya Abdullah bin Muhammad bin Aqil, ya ini artinya masih seputar tentang bagaimana proses kemurnian hadis dijaga sahabat ya, dengan cara tadi rihlah, yaitu atau merantau dengan sangat pergi ya, traveling. Rihlah itu pergi jauh untuk mendengarkan sebuah hadis. Juga diceritakan bahwasanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia mengatakan, saya mendengar sampai kepadaku sebuah hadis dari laki-laki yang mana laki-laki itu mendengar hadis dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian saya beli onta, kemudian saya pergi dengan susah payah, dan mana perjalananku menuju kepada orang tersebut itu sampai sebulan lamanya.
Sehingga sampai saya datang tiba di negara Syam. Syam itu sekarang Syria. Ya, kalau Jabir Abdullah ini ya bisa di Madinah atau bisa di Mekah. Tapi kalau lihat sejarah hidupnya ya di Madinah, kecuali kalau beliau sudah pindah ya. Maka kemudian ternyata Abdullah bin Unais itulah orang yang dimaksud tadi, laki-laki yang mendengar hadis dari Nabi tadi. Fakutul bau, maka saya ngomong kepada penjaga pintu, sampaikanlah kepada Abdullah bin Unais kalau ini adalah Jabir berada di pintu. Jadi saking kepinginnya untuk mendengarkan sebuah hadis Nabi, sahabat Jabir rela memberi onta ya, atau memberi mobil kalau kita sekarang, dan perjalanan memakan waktu sampai sebulan. Yang keempat, bagaimana cara sahabat menjaga keaslian hadis atau memastikan kalau hadis ini asli? Yang keempat adalah dengan cara istihlaf, yaitu apa? Mengambil sumpah. Disebutkan bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, saya kalau mendengar dari Rasulullah SAW sebuah hadis, ya, dan jika berbicara kepadaku tentang sebuah hadis selain Nabi, maka aku minta sumpah. Kalau ini benar-benar dari Nabi. Kalau dia bersumpah, baru saya bisa percaya. Oh, begitu. Wa haddatsan Abu Bakar wa saddaqa Abu Bakar qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul ma min 'abdin muslimin yudhibu dzamban ila akhir. Ini contoh hadisnya. Jadi Sayyidina Ali itu dengan cara menyumpah. Ini caranya sahabat Sayyidina Ali. Jadi cara masing-masing sahabat berbeda-beda. Selanjutnya yang kelima, dengan cara apa? Dengan cara menjaga hal yang sudah ada berupa hadis yang sahih tadi yang sudah dipastikan autentik dari Nabi, itu dijaga, jangan sampai apa namanya? Jangan sampai itu menjadi tereduksi ya, menjadi apa namanya? Salah, tapi nggak bisa terdeteksi. Dengan cara apa? Dengan cara disterilkan. Bagaimana mensterilkan hadis tadi yang sudah didapat? Caranya begini. Disebutkan dari Mujahid, an Mujahid dari Mujahid qala, beliau meriwayatkan datang Busyair al-Adwi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka kemudian yang namanya Busyair al-Adwi ini membaca hadis banyak sambil mengatakan qala Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW. Maka kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu justru malah tidak memberikan dia izin untuk membaca hadis Nabi, untuk menjaga yang sudah ada tadi itu. Kenapa? Wala yang ilaihi, dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak mau melihat kepada Busyair bin Adwi. Artinya tidak mau melihat dengan pandangan setuju. Faqala, maka Busyair bin Adwi ini bertanya, wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau saya lihat tidak mau mendengar hadisku? Bukankah aku membacakan hadis dari Nabi dan engkau enggak mau mendengar? Maka Ibnu Abbas menjawab, kami dulu itu kalau mendengar seorang laki-laki membaca hadis Nabi, kalau Rasulullah SAW gitu ya, maka kami itu langsung bersegera untuk mendengarnya, dan kami mendengar dengan penuh seksama, dengan penuh teliti. Tetapi ketika manusia sudah banyak yang tidak baik ya, menggunakan banyak kesempatan dari hadis Nabi untuk hal yang tidak baik, maka kami malah tidak mau mendengarkannya lagi kecuali dari orang-orang yang sudah bisa dipastikan mendengar dari Nabi. Ya, jadi kami nggak akan ngambil hadis kecuali dari orang-orang yang kami ketahui. Ketahui apa? Ketahui kesolehannya atau kejujuran dan seterusnya. Nah, maka Busyair bin Ka'ab ini orang tabi'in mukhdar apa? Orang ini mukhdaram ya. Beliau ini belum pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Busyair ini kenapa kok ditolak sama Ibnu Abbas radhiyallahu? Karena Busyair ini bukan termasuk sahabat Nabi tapi tabi'in ya. Maka riwayatnya adalah mursal. Dan Ibnu Abbas tidak mengetahui berapakah perantara antara dia dengan Nabi. Nah, bagaimana dia orang tabi'in kok membaca banyak hadis dari Nabi di Masjid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya. Sedangkan Ibnu Abbas ini ulama yang disegani dan ulama yang mempunyai ilmu yang luas dalam bidang hadis. Oleh karena itu, beliau ini tidak mau menerima begitu saja riwayat-riwayat dari Busyair ini. Dari Busyair al-Adwi tadi. Karena ya tadi ada kecurigaan tidak akurat karena beliau bukan sahabat dan beliau juga tidak menyampaikan sanad dari mana riwayatnya. Maka riwayat hadis Busyair ini adalah mursal.
Yang keenam, bagaimana sahabat menjaga hadis Nabi? Yang keenam adalah dengan cara mengikatnya dengan tulisan. Ya, diikat dengan tulisan. Dalilnya banyak. Yang Hakim mengatakan telah benar sebuah riwayat yang disandarkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan qaidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan bil kitab, bukan kitab ya. Ikatlah ilmu dengan kitab, artinya tulis dalam kitab. Nah, kemudian juga sama ya, juga riwayat dari Anas bin Malik yang mana disandarkan kepada Sumamah an Anas. Sesungguhnya beliau mengatakan kepada putra-putranya, qaidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan kitab atau tulisan tentunya. Ya, diriwayatkan dari Ubaidullah bin Ali dari neneknya Salma, neneknya mengatakan, saya melihat Abdullah bin Abbas, beliau ini punya beberapa kertas lembaran yang mana ditulis di atasnya beberapa hadis yang berupa min fi'li Rasulullah SAW yang berkaitan dengan perbuatan baginda Muhammad SAW. Ya, saya kira itu juga ada riwayat yang lain. Ibnu Abbas ini juga punya sebuah papan tulis yang dipakai untuk menulis ilmu. Jadi itu adalah beberapa eh, hal yang dilakukan sahabat untuk menjaga keaslian sebuah hadis. Yang pertama tadi, supaya ingat ya, nggak pakai keterangan. Yang pertama adalah al-amru bil iqlal min riwayah, menyedikitkan riwayat. Yang pertama, yang kedua mencari saksi, yang ketiga rihlah ini apa? Traveling, pergian jauh untuk mencari sebuah kepastian hadis. Yang keempat dengan cara disumpah. Yang kelima dengan cara menjaga yang sudah ada dari orang-orang yang masih diragukan ya kesahihan riwayatnya. Menjaga dari dalam itu ya dari tadi, meskipun dia orang Islam, orang soleh, tapi Ibnu Abbas masih ragu karena beliau ini adalah tabiin, bukan bukan sahabat. Karena beliau tidak bisa berjumpa kepada Nabi pada masa hidupnya. Yang keenam dengan cara apa? Mengikat ilmu dengan tulisan. Itu beberapa karakteristik ya. Terus bagaimana karakteristik karakteristik kritik sanad, kritik matan. Kalau tadi kan kritik sanad ya. Sekarang kritik matan. Bagaimana memastikan kalau hadis itu sahih secara matannya? Yang pertama adalah yang bisa dilakukan, ya kita sebentar saja. Yang pertama, menyandingkan, mensinkronkan, memastikan kalau hadis itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Sebagaimana sebuah riwayat dari Sahih Muslim, dari jalan Abi Salamah bin Abdurrahman an Fatimah binti Qais, dari Fatimah binti Qais, sesungguhnya Umar bin Khattab, namanya Aba Amr ya, bin Hafs. Bukan, ini bukan, beda lagi ya. Fatimah bin Qais ini istrinya Abu Amr bin Hafs. Jadi diriwayatkan yang Muslim menyebutkan sebuah hadis yang mana dari Fatimah binti Qais ya, langsung ya dari Abi Salamah tadi, yang mana Fatimah binti Qais itu adalah seorang istri dari Abu Amr bin Hafs, yang mana Abu Amr bin Hafs ini menceraikannya sama sekali. Dan Abu Amr ini posisinya sedang tidak di rumah, sedang keluar pergi. Nah, maka wakil daripada Abu Amr bin Hafs itu datang kepada Fatimah bin Qais. Lalu Fatimah bin Qais gak senang. Enggak, kami nggak dapat apa-apa. Kami nggak dapat bagian apa-apa kok. Ngapa yang dikirimi biaya hidup, bahasanya gitu ya. Maka Fatimah bin Qais datang kepada baginda Muhammad SAW dan menyebutkan hal itu. Faqala laisa lahi nafaqah. Rasulullah menjawab, dia tidak wajib memberi, laisa laki alaihi nafaqah. Kamu nggak punya berhak mendapatkan nafkah dari Abu Amr bin Hafs. Wa fi riwayatin la nafaqata laka wala sukna. Riwayat yang lain Nabi menjawab, kamu enggak punya hak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Dalam akhir riwayat Ibnu Syihab an Nabi Salamah, Sayyidina Umar mengatakan, sesungguhnya Sayyidah Aisyah mengingkari hal ini kepada Fatimah bintu Qais. Jadi Sayyidah Aisyah ini tidak menerima riwayat tadi yang bersumber dari Fatimah bintu Qais. Nah, kita lihat nanti di bawahnya. Ya. Kemudian wa fi lafzil Bukhari min tariqil Qasim an Aisyah anha qalat. Sayyidah Aisyah mengatakan begini, apa itu Fatimah bintu Qais itu kok ngomong begitu?
hendaknya dia itu bertakwa kepada Allah lah, jangan ngawur. Kira-kira gitu. Masa perempuan yang dicerai nggak dapat tempat tinggal, nggak dapat nafkah? Nah, itu Sayyidatina Aisyah sudah tidak percaya, ragu tentang hadis yang disampaikan oleh Fatimah bintu Qais meskipun sahabat. Ini cara untuk menguji keaslian, keautentikan sanad atau matan hadis dari baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam lafadznya Bukhari ya. Sayyidatina Fatimah itu kaget loh. Apa itu? Kenapa kok nggak dapat itu? Wa fi lafzil Bukhari, lafznya Bukhari dari Thariq Qasim Aisyah anha qalat itu. Ya. Sekarang beda lagi. Ada yang mengatakan nggak begitu sesungguhnya dalam riwayat yang lain ya Sayyidina Urwah ini mengatakan nggak bisa begitu. Sesungguhnya Fatimah bintu Qais itu tidak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal karena beliau ini sedang berada di tempat yang jauh, yang menakutkan lah ya. Maka takut untuk bisa sampai ke sana. Oleh karena itu, Nabi memberikan kekhususan terhadap Fatimah bintu Qais. Itu contohnya. Contoh yang kedua misalkan. Dalam riwayat Muslim juga dari riwayat Hisham bin Urwah dari bapaknya, ayahnya, dari sahabat saya dari Sayyidina Fatimah, qalat, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah. Saya mengatakan kepada Rasulullah, zawijni ini salasan. Nikahkanlah saya dan ceraikan saya 3 kali. Nah, ini. Jadi contoh-contoh riwayat dari Fatimah bin Qais tidak bisa diterima. Karena apa? Tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Apa Al-Qur'annya? Contohnya ini. Nah, kita baca dulu ini yang di bawahnya. Dalam sebuah riwayat Muslim dari Abi Ishaq dari Sya'bi ketika membaca hadis ini apa? Sesungguhnya Aswad bin Yazid mengatakan, celakalah kamu, bagaimana engkau bisa membaca hadis seperti ini? Bukankah Sayyidina Umar itu mengatakan, la natsruku kitab Allah wa sunnata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liqauli imra'atin la nadri. Kami tidak akan meninggalkan kitabullah dan sunnah Nabi kita hanya karena ucapan seorang perempuan yang kita nggak tahu. Boleh jadi ala hafidz au nasihat. Boleh jadi dia lupa, boleh jadi dia masih hafal. Sesungguhnya perempuan yang dicerai suaminya itu tetap mendapatkan tempat tinggal dan nafkah sampai idahnya habis. Dalilnya adalah firman Allah, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujuna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Ini dalilnya. Lah kok Fatimah bin Qais itu mengatakan dia nggak dapat rumah, nggak dapat nafkah kan, maka riwayat ini adalah dibantah dan gugur karena tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Jadi cara mengukur kesahihan matan pada masa sahabat adalah dengan menyandingkan dengan pesan-pesan Al-Qur'an. Selanjutnya naqdu riwayah bidzikri sababil wurudi ma'al istishhadi bil Qur'an. Mungkin insyaallah nanti kita bahas pada minggu kedua ya. Karena waktunya sudah hampir setengah jam. Kalian mau setengah jam mendengarkan, setengah jam itu menulis, 1 jam setengah ya, selebihnya diskusi kalau ada. Saya kira demikian. Nanti akan kita lanjutkan bagaimana karakteristik kritik matan pada masa sahabat. Ya, yang pertama kita bahas apa? Yang pertama adalah dengan menyandingkan, mengoreksi, memperhatikan pesan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai firman Allah bertentangan dengan ucapan sahabat, maka itu dipastikan tidak sahih atau tidak benar karena mukhalafah dengan Al-Qur'an. Ya, itu ini apa namanya? Singkat materi dari sini ya. Besok caranya apa? Menyodorkan hadis kepada Al-Qur'an gitu ya. Nah, itu. Besok caranya bagaimana lagi sahabat dalam memfilter, memastikan matan hadis ini sahih dari Nabi. Yang kedua dengan cara adalah mengkritik dengan menyebutkan sababul wurud disertai dengan istishhad dalil dari Al-Qur'an. Insyaallah kita akan bahas pada materi berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.